Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kripto Populer Aset Masa Depan Anda. Yes, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik, keadaan sehat selalu, dalam keadaan luar biasa. Bagi Anda yang mungkin melaksanakan trading, yang melaksanakan investasi apapun itu, semoga kalian bisa profit cuan. Amin. Baik, langsung saja kembali kita update bagaimana situasi keadaan aset kripto saat ini ya, karena beberapa menit yang lalu saya sempat melihat keadaan marketnya sudah mulai membaik. Nah, di sini kita melihat global market cap pun mengalami kenaikan persentase 24 jam terakhir 4,5%. Wow, sudah mulai bullish lagi teman-teman. Nah, di sini untuk global market cap-nya di atas 1,037 triliun US dollar. Volume 24 jam lebih dari 67 US dollar lebih. Nah, di situ kalian bisa lihat Bitcoin dan altcoin lainnya itu sedang hijau semua. Nah, untuk Bitcoin mengalami kenaikan 3,1%, duduk di harga 20.421 US dollar. Kemudian Ethereum sangat bullish ya, hampir mendekati 10% kenaikannya ya dalam 24 jam terakhir ini. Tepatnya per video ini dibuat naik 1.581 US dollar per Ethereum-nya. Kemudian kita meninjau altcoin lain termaksud BNB bullish 3,7%, kemudian apalagi nih XRP 3,1%, Cardano 4,2%, Solana 4,7%, Dogecoin juga 3,7%. Kemudian SIBA juga ya mengalami kenaikan 5,3% dan beberapa altcoin lainnya termaksud juga Avalanche atau Avax mengalami kenaikan sampai dengan 10% ke atas. Tepatnya 13,5% teman-teman. Nah, itulah ulasan singkat ya, updatean singkat tentang global market cap kemudian koin-koin teratas. Jadi pada video kali ini ya saya akan mengupdatekan kembali kepada Anda perkembangan terbaru Bitgearbrise teman-teman, karena Bitgearbrise telah memposting di Twitter mereka dan beberapa informasi juga dari analitik ya, atau dari analis kripto ya, memberikan kabar kepada kita tentunya dari website media tulis Analytic Insight. Nah, sebelum ke situ kita melihat dulu secara teknikal analisa ya, analisis dari Bitgearbrise sendiri. Nah, di sini kita buka dulu di time frame 1 day. Nah, teman-teman bisa lihat kinerja Bryce pada beberapa hari terakhir lumayan membaik. Nah, bisa dikatakan dalam 3 hari berturut-turut mengalami pola candle yang bullish. Semenjak dari hari tanggal 27 kemudian tanggal 28. Nah, teman-teman di situ tanggal 27 itu hanya terbentuk candle doji, tetapi di situ masih terlihat bullish. Kemudian untuk tanggal 28 juga, kemudian tanggal 29 lumayan besar volume pembelian sehingga terjadinya candle seperti itu. Dan hari ini pun semenjak pembukaan harga hari ini, pembukaan candle maksud saya, kemudian sementara berlangsung saat ini itu ya masih terbentuk, masih mengarah ke arah bullish. Nah, terlihat jelas jika Anda membukanya dalam time 1 jam. Nah, teman-teman lihat situ ya, di situ tren naiknya sangat jelas sekali walaupun ada beberapa candle bearish terjadi dalam time frame 1 jam ini, tetapi kalau kita menarik garis ya dari resistance resistennya mungkin ataupun dari resistance supportnya, di situ terlihat jelas bahwa Bitgearbrise ini mengalami pola kenaikan teman-teman ya, mengalami uptrend. Tetapi untuk 24 jam terakhir ya, di sini kita melihat sangat bullish juga, bahkan di sini persentase kenaikannya itu sampai dengan 11% ke atas di ujung kepala 87.249 US dollar per video ini kami buat. Nah, memang ini ya, apa saya katakan di beberapa video yang lalu ya, video saya sebelumnya membahas price sebelum video ini, saya katakan di situ semenjak jatuhnya Bitcoin dan Ethereum beberapa hari yang lalu, kurang lebih kemarin atau 2 hari yang lalu, sempat si Bitcoin itu turun di kisaran harga 19.000 sekian. Nah, di situ saya katakan bahkan pada saat itu Bitgearbrise ini hanya jatuh sampai di ujung kepala 7 sekian. Nah, saat ini kan 87 tuh. Nah, di beberapa hari yang lalu itu sempat saya review ya, dia hanya turun sampai dengan di kepala 7 sekian. Nah, di situ saya katakan kemungkinan besar memang untuk Bitgearbrise sendiri tidak kurang apa teman-teman ya, sulit untuk mengalami penurunan lagi, dan bahkan mungkin sulit untuk mencapai harga di beberapa pekan lalu di ujung sekitar 3 sekian atau 4 sekian teman-teman. Nah, di situ saya katakan bahwa
sulit bagi beras ini untuk mencapai kembali harga di situ, apalagi ke depan ketika Bitcoin ini ataupun beberapa altcoin lainnya bisa mencapai harga ATH-nya, apalagi Bitcoin kalau bisa mencapai kembali di harga tertinggi itu di 68.000, kemungkinan besar memang akan kill zero untuk beras sendiri karena secara fundamental sangat luar biasa dari blockchain-nya BRC20. Kemudian dari blockchain BRC20 itu ya, keunggulannya sangat banyak, biaya transaksi yang sangat murah, kecepatan blok yang sangat luar biasa sampai dengan 100.000 transaksi per second itu. Baik, langsung kembali lagi kita update juga secara Fear and Greed Index. Hari ini Fear and Greed Index kembali mengalami kenaikan level. Nah, tepatnya per video ini dibuat tanggal 30 mengalami kenaikan sampai di 27, di level 27. Kalau kita bandingkan dengan kemarin itu dalam ketakutan ekstrim, saat ini hanya dalam keadaan takut saja ya, mengalami kenaikan angka kemarin 24, kemudian 27 hari ini. Artinya bagi teman-teman belum tahu, 24 dan 27 ketika mengalami kenaikan, berarti sentimen market itu sudah mulai membaik lagi. Tadi kita melihat ya, Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya itu sudah mulai bullish. Makanya Fear and Greed Index ini mendeteksi ya mengalami kenaikan. Kalau besok ya, kalau Bitcoin dan beberapa altcoin lain kita melihat seperti itu ya, dan bahkan bisa mengalami kenaikan lagi dalam global market cap juga, maka ini ya akan terdeteksi juga mengalami kenaikan. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, kemudian kita mengacu langsung ke Analytic Insight mengabarkan kepada kita bahwa akan ada pembicaraan ya tentang Bitcoin Price ini dengan salah satu analis kripto ya, investor kripto, yaitu Andy Lian. Nah, di sini menginformasikan kepada kita saluran Bressman. Jadi Bressman ini salah satu kayak komunitas teman-teman ya. Ini khusus untuk untuk orang-orang ya ketika diadakan AMA ya atau apa segala nanti berurusan dengan Bressman ini, kurang lebih seperti itu. Menampilkan Andy Lian, pahlawan NFT itu sendiri. Saluran Bressman dibuat oleh investor Bitker. Nah, ini ya, apa saya katakan tadi bahwa Bressman ini dibuat oleh di antara tentara Bitker itu yang berdedikasi dan bersemangat sebagai upaya berorientasi komunitas. Kami bertujuan untuk menjembatani investor dan pengembang proyek dengan produksi konten informasi seperti AMA, kemudian ulasan dan platform pendidikannya. Kurang lebih ini hanya jembatan ya. Ketika ingin membuat ulasan tentang Bitcoin Price ataupun melakukan AMA, maka akan berurusan dengan Bressman. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada podcast saluran Bressman berikutnya pada 3 September yang akan datang ini akan dihadirkan ya istimewa untuk menjamu Andy Lian. Dia adalah ahli strategi bisnis serba bisa di Asia. Dia telah memberikan nasihat di berbagai industri untuk perusahaan dan pemerintah lokal, internasional, dan publik. Dia adalah pengadopsi blockchain awal dan pengusaha serial berpengalaman, penulis buku juga, kemudian investor, anggota dewan, dan pembicara utama. Kami akan mengadakan diskusi seputar buku terlarisnya. Jadi Andy Lian ini mempunyai buku yang ini judulnya ya teman-teman ya, NFT from zero to zero ya, dari 0 ke 0, kurang lebih seperti itu. Artinya kami berharap semua orang akan bergabung dengan kami mengagumi kemampuannya untuk menyampaikan pemahaman holistik yang jelas dan pengetahuan kerja tentang pasar karena sangat penting untuk membantu kami memahami dan memanfaatkan potensi dan manfaat NFT. Nah, nanti kurang lebih di AMA itu ya teman-teman, nanti Andy Lian ini akan membahas tuntas tentang NFT ya, bagaimana NFT ini. Nah, seperti itu. Bressman adalah menciptakan tempat untuk aman dan sederhana untuk memberikan semua orang informasi penting yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat guna menginvestasikan uang hasil jeripaya mereka yang lebih baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya informasi ya, bahwa tanggal 3 September ini akan ada AMA atau ulasan bersama dengan Andy Lian ini. Nah, next kemudian sedikit kita melihat juga postingan terbaru dari Bitcoin Price. Postingan di Twitternya memberitahu kita updatean terbaru perkembangan Bitcoin Price sendiri. Nah, di sini termaksud ini ya teman-teman ya. Sentex ini merupakan salah satu hasil dari kerjasama Bitcoin dibangun di Bitcoin Startup Studio.
Sentex untuk mengembangkan platform perdagangan perjanjian terdesentralisasi pada rantai Bitker. Nah, ini teman-teman, Sentex ini ya untuk mengembangkan platform penandatanganan perjanjian terdesentralisasi pada rantai Bitker, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, silakan buka saja di Twitternya Sentex, kemudian kalian baca saja informasi-informasi terbaru tentang Bitker itu. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, kemudian next, di beberapa jam lalu pula telah memberikan kita informasi terbaru juga ya dari sosial media Twitter Bitker Bryce ini ya. Apa yang dikatakan? Nah, di sini Bryce mengintai Bitker.finance akan segera tersedia untuk rantai Bitker. Tim kami sedang mengerjakan integrasi. Segera komunitas kami akan dapat memperoleh BUSD hadiah untuk mempertaruhkan di rantai Bitker. Nah, di sini Bitker itu nanti akan menyediakan namanya proyek staking. Nah, sehingga kalian akan mendapatkan BUSD teman-teman untuk hadiah ya sebagai mempertaruhkan di rantai Bitker itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya updatean terbaru tentang Bitker. Nah, jika kalian ingin selalu mendapatkan updatean terbaru tentang Bitker ataupun kalian holder Bitker Bryce ini, jangan lewatkan untuk mengikuti channel ini untuk subscribe agar Anda mendapatkan informasi terupdate seputar Bitker Bryce. Sebelum saya akhiri video ini, nah di sini ya ada informasi juga ya dari Twitter memberitahu kepada kita bahwa uang fiat itu ya akan selalu inflasi, sedangkan kripto atau Bitcoin dia mengalami kenaikan. Nah, di sini kurang lebih gambarnya seperti ini, menggambarkan memberikan kita gambaran bahwa dolar itu dirancang akan mengalami penurunan, artinya dia akan inflasi. Dolar dirancang untuk kehilangan nilai seiring waktu, menghukum penabung. Bitcoin ya atau kripto menyediakan teknologi penghematan alternatif bebas dari data basement atau bebas dari inflasi itu teman-teman. Di sini dia gambarnya ya kurang lebih. Nah, ini dari uang fiat mengalami penurunan ya atau mengalami inflasi sehingga mengalami namanya penurunan nilai. Kemudian ini dia Bitcoin yang garis merah ini teman-teman atau kripto. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, mungkin itu dulu, sampai jumpa video berikutnya. Jangan lupa ya kalian ya selalu menggunakan uang santai, uang aman ketika berinvestasi ya. Sampai jumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.